1965, dan mereka yang berani merawat ingatan. Tentu tidak mudah menjalani hidup di sebuah negeri yang tidak pernah punya kehendak untuk membuka sejarah kelam bangsanya sendiri. Semua serba pembuat gamang. Peristiwa 1965 yang dialami langsung oleh para korban telah menyisakan torehan luka hingga bergenerasi selanjutnya. Disaksikan oleh orang-orang di sekitarnya yang mau tidak mau turut menelan trauma di kepala. Kekerasan negara telah menerjang hingga hal-hal paling subtil dan personal dalam hidup manusia. Lalu oleh Orde Baru yang dipimpin Soeharto sukses membangun narasi sejarahnya sendiri. Kisah tentang kesaktian Pancasila, pembunuhan para jenderal, dan aneka mitos kekejaman yang terus-menerus direproduksi. Narasi tunggal versi Orde Baru dikokohkan lewat buku-buku sejarah, film, bangunan museum, dan kurikulum sekolah. Pasca Orde Baru, mulai banyak terbit tulisan-tulisan sejarah dari perspektif korban. Forum-forum testimoni untuk bicara kebenaran digelar di banyak tempat. Sastra, film, lagu-lagu mulai bersenandung di banyak ruang. Akan tetapi, tetap tidak sanggup menandingi narasi raksasa Orde Baru yang terlanjur menjalar hingga ke tulang sumsum. Museum-museum dengan narasi tunggal masih tegak berdiri. Buku-buku sejarah tak juga direvisi. Ajaibnya, film pengkhianatan G30 SPKI yang telah sempat berhenti tayang kini kembali diputar di televisi dan layar tancap dengan sponsor dari institusi tentara. Hantu komunisme terus saja bergentayangan bahkan hingga lebih dari 50 tahun kemudian. Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain, mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, adalah satu di antara pihak yang terus menjadi pengusungnya. Kiflan Zain terdiam, giliran Prabowo, mantan rival Jokowi dalam 2 kali pilpres, yang kini diangkat sebagai Menteri Pertahanan, kini meraungkan kembali tentang hantu komunisme. Pernyataan Prabowo ini mengerikan. Ia bisa menjadi legitimasi untuk membenarkan hantu komunisme yang baru lenyap usai Pilpres 2019. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo adalah representasi negara. Alih-alih merintis jalan untuk pelurusan sejarah, justru Prabowo kembali menabuh genderang perang. Ia membuka ruang yang berpotensi mempersempit ruang kebebasan sipil. Pada tahun-tahun belakangan, masih saja ada rahasia buku, film, dan segala atribut yang dianggap mengandung ideologi komunisme. Inilah dampak dari negara yang tak pernah punya kehendak untuk meluruskan sejarah bangsanya. Seluruh bangsa ini diajak berjalan sambil memanggul luka sejarah yang tak pernah diobati akan kekerasan negara yang tak pernah dibuka dan dimintakan maaf. Kita terperangkap dalam semak belukar impunitas yang tak ada ujungnya. Akibatnya, rupa-rupa keberingasan baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun kelompok masyarakat sipil hilir mudik di hadapan kita. Lontaran bunuh dan halal darahnya bisa kita dengar dari panggung ceramah agama hingga pawai di jalan-jalan raya. Dan kita hanya bisa terkesiap sesaat untuk kemudian memakluminya. Nalar kita dibuat tumpul, batin kita dipaksa menjadi kebas.
satu generasi terus bertumbuh dengan rasa asing atas sejarah bangsanya sendiri. Tak ada upaya memutus rantai kekerasan. Tak ada bangunan penanda ingatan akan peristiwa di masa lalu, seperti Museum Holocaust atau Jewish Holocaust Memorial Wall, sebagai penanda jejak kekejaman Nazi di Jerman, atau The May 18 Democratic Archive di Guangzhou yang merekam jejak peristiwa pembantian Guangzhou tahun 1980 yang menjadi titik tonggak transisi demokratik di Korea Selatan. Patahana ingatan akan peristiwa gelap itu tetap bergerak di masing-masing kepala yang semakin rapuh dan mudah lupa. Peristiwa 55 tahun silam semakin berjarak dari generasi hari ini. Namun, demikian hukum besi sejarah bekerja. Selalu ada anak-anak zaman yang menolak bungkam dan enggan disumpal kebohongan. Salah satunya, sebuah metafora indah dari instalasi Studio Malya yang dipamerkan di Biennale 15 Yogyakarta, yang menyimbolkan perbincangan isu 65 yang hadir samar-samar. Setiap kaleng berisi hasil rekaman audio dari wawancara dari kolaborator memuat pesan utama mengenai komitmen untuk memutuskan kekerasan dan membagi praktek rekonsiliasi sehari-hari yang sedang diupayakan. Mereka bilang, ini sebagai ruang untuk memantik isu ini sebagai perbincangan sehari-hari. Telepon kaleng, suara-suara dari masa silam yang terdengar sama, perlu didengarkan kembali, didekatkan kembali kepada generasi kini. Prabowo, Kiflan Zen, dan lain-lainnya boleh saja terus-menerus berjualan hantu komunisme. Rezim pun bermain aman, tak mau repot dengan urusan-urusan sejarah masa lalu. Namun selalu ada anak-anak muda yang menatah keberanian untuk merawat ingatan. Mumpung Mbah Karno, Mbah Wulan, dan Mbah Ahmad masih bisa berkisah, mumpung Mbah Betet dan para korban masih bisa bercerita, agar membincang peristiwa 1965 tak lagi dianggap tabu dan menakutkan. Ya harus hadir dalam ruang sehari-hari, menjadi bagian pengetahuan dan pergulatan generasi masa kini. Karena peristiwa 1965 salah satu fondasi yang membentuk cara kita bernalar dan berbangsa hari ini. Prabowo dan kawan-kawan boleh saja terus jualan hantu komunisme. Namun selalu ada anak-anak muda yang berani merawat ingatan. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura Takar Lambe Sundel.